Juventus berhasil mengalahkan Inter Milan dalam derby d'Italia di Serie A 2024-2025 berkat gol tunggal Francisco Conceição. Kemenangan 1-0 ini mengamankan 3 poin penting bagi Bianconeri. Bertanding di Allianz Stadium Turin, laga berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim saling menyerang, menciptakan duel yang menarik untuk ditonton. Inter Milan lebih dulu tampil agresif, sementara Juventus sesekali melancarkan serangan balik di babak pertama. Michele Di Gregorio harus bekerja keras untuk menghalau tendangan Salto Taremi, dan Denzel Dumfries gagal memanfaatkan bola muntah dengan menyundul umpan Lautaro Martinez melebihi mister gawang. 3 menit kemudian, giliran Nicolas Gonzalez yang mengancam, sepakan kaki kirinya berhasil diamankan oleh kiper Inter Milan, Yann Sommer. Jual beli serangan terus terjadi sepanjang babak pertama, tetapi tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Juventus lebih dominan dalam menyerang. Tim asuhan Thiago Motta beberapa kali memberikan tekanan yang merepotkan pertahanan Inter. Usaha Juventus akhirnya membuahkan hasil di menit ke-74. Francisco Conceição berhasil menjebol gawang Inter setelah menerima umpan dari Randal Colomwani, membawa Juventus unggul 1-0. Inter kesulitan mencari gol penyeimbang, sementara Juventus tetap disiplin menjaga pertahanan sambil sesekali melancarkan serangan balik. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Dengan hasil ini, Juventus tetap berada di peringkat keempat klasemen dengan 46 poin dari 25 pertandingan. Sementara itu, Inter Milan tertahan di posisi kedua dengan 54 poin. Federico Gatti pilih bertahan di Juventus, tolak tawaran besar dari Nottingham Forest. Bek tengah Juventus, Federico Gatti, menolak tawaran kontrak bernilai tinggi dari klub Premier League, Nottingham Forest, pada bursa transfer Januari lalu. Pemain berusia 26 tahun itu lebih memilih bertahan di Bianconeri dan kini semakin dekat untuk menandatangani kontrak baru dengan klub. Menurut laporan dari Tuttosport, Nottingham Forest menunjukkan ketertarikan serius terhadap Federico Gatti dan sudah mulai bernegosiasi dengan Juventus sejak Desember lalu, tepatnya dalam acara penghargaan Golden Boy di Turin. Dalam kesempatan itu, Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, dan pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, membahas kemungkinan kepindahan sang bek ke Inggris. Forest bahkan menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang diterima Gatti di Juventus. Namun, pemain asal Italia tersebut memilih untuk tetap fokus membela si nyonya tua dan memperpanjang kontraknya. Berdasarkan laporan Calcio Mercato, Gatti telah sepakat menandatangani kontrak baru dengan Juventus, yang akan mengikatnya hingga musim panas 2030. Dalam kontrak baru ini, ia akan menerima gaji sebesar 2,5 juta euro per musim, meskipun jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan tawaran dari Nottingham Forest. Keputusan Gatti untuk menolak tawaran besar dan tetap bertahan menunjukkan loyalitasnya terhadap Juventus, klub yang telah ia bela sejak 2022. Dengan performa yang terus meningkat, ia diharapkan menjadi pilar utama pertahanan Bianconeri dalam beberapa tahun ke depan dan berpotensi menjadi ikon baru klub. Juventus resmi permanenkan Michele Di Gregorio. Juventus telah mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kontrak Michele Di Gregorio, yang sebelumnya bergabung dengan status pinjaman dari Monza sejak awal musim 2024 hingga 2025. Menurut Tuttosport, yang dikutip oleh Bianconero, klausul pembelian wajib dalam kontrak Di Gregorio secara otomatis berlaku setelah ia tampil sebagai starter dalam kemenangan 2-1 atas Como pekan lalu. Dengan demikian, laga derby d'Italia melawan Inter Milan pada hari Minggu akan menjadi pertandingan pertamanya sebagai pemain Juventus secara penuh. Meski begitu, klub masih belum secara resmi mengumumkan kepindahan permanennya dari Monza. Sebelumnya, Juventus membayar 4,5 juta euro untuk meminjam Di Gregorio dari Monza. Kini, mereka harus menebusnya dengan tambahan 13,5 juta, ditambah bonus 2 juta euro, agar kiper berusia 26 tahun tersebut tetap bertahan di Allianz Stadium setelah musim panas ini. Kedatangan Di Gregorio dipandang sebagai langkah strategis Juventus dalam membangun lini pertahanan yang lebih solid. Dengan performa yang konsisten sepanjang musim, ia dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk posisi penjaga gawang Bianconeri, terutama dengan Wojciech Szczęsny yang sudah bergabung dengan Barcelona. Di Gregorio, yang merupakan lulusan Akademi Inter Milan, sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool pada musim panas lalu. Namun, klub Premier League tersebut akhirnya lebih memilih Giorgi Mamardashvili sebagai kandidat penerus Alisson Becker di bawah mister gawang. Meski demikian, keputusan Juventus untuk mengamankan Di Gregorio menunjukkan kepercayaan mereka terhadap kemampuannya. Ia diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Juventus, terutama dengan filosofi baru yang diterapkan oleh Thiago Motta, yang lebih mengandalkan permainan berbasis penguasaan bola dan membangun serangan dari lini belakang.
Arsenal menyesal tolak transfer murah striker yang kini bersinar di Juventus. Juventus berhasil merekrut Randal Kolo Muani dengan status pinjaman dari NAT pada Januari lalu, dan keputusan itu terbukti tepat. Striker asal Prancis tersebut telah mencetak 5 gol hanya dalam 3 pertandingan Serie A, menjadikannya aset berharga bagi skuad Thiago Motta. Sementara itu, Arsenal kini menyesali keputusan mereka untuk tidak meminjam Kolo Muani dengan biaya hanya 830.000 pound, terutama setelah Kai Havertz mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen hingga akhir musim. Juventus mendapatkan Kolo Muani dengan biaya awal 1 juta euro hingga akhir musim, dengan kesepakatan yang memungkinkan total biaya meningkat hingga 4,75 juta pound sterling jika berbagai klausul terkait performa terpenuhi. Klub asal Turin itu juga memberikan jaminan waktu bermain bagi sang pemain, sesuatu yang tidak bisa dijanjikan Arsenal saat mempertimbangkan untuk merekrutnya. Keputusan Arsenal untuk melewatkan kesempatan merekrut Kolo Muani semakin disorot setelah mereka juga menolak mendatangkan Alvaro Morata sebelum striker Spanyol itu akhirnya bergabung dengan Galatasaray pada Januari. Selain itu, mereka juga tertarik pada Mathys Tel, tetapi mundur karena tidak ingin memenuhi tuntutan finansial Bayern Munich. Sebagai perbandingan, rival mereka, Tottenham Hotspur, berhasil mengamankan Tel dengan biaya pinjaman sebesar 8,3 juta pound sterling, sekaligus menanggung gajinya selama 5 bulan ke depan. Spurs juga memiliki opsi pembelian permanen seharga 45,8 juta pound sterling musim panas ini, yang bisa meningkat menjadi 50 juta pound dengan bonus tambahan. Stephy Mavididi mengenang pengalaman latihan bersama Cristiano Ronaldo di Juventus. Dalam wawancara dengan TNT Sport, ia berbagi kisah tentang bagaimana dedikasi luar biasa Ronaldo di sesi latihan sangat menginspirasinya. Saya masih ingat sesi latihan umpan silang dan penyelesaian akhir. Biasanya, jika seorang pemain gagal mencetak gol, maka giliran akan berpindah ke pemain lain, tapi Ronaldo tetap bertahan dan menyelesaikan 13 umpan silang dari masing-masing sisi karena dia terus mencetak gol, ungkap Mavididi. Itu adalah hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saat itu ada sesi latihan terbuka dengan penonton, dan mereka bersorak setiap kali Ronaldo mencetak gol. Kami sampai menyerah karena tidak mendapat kesempatan bermain, itu momen yang tidak akan saya lupakan. Selain kerja kerasnya di lapangan, Ronaldo juga menunjukkan dedikasi luar biasa di luar sesi latihan. Baik ada penonton maupun tidak, dia tetap sama. Bahkan di game, meskipun tidak ada yang memperhatikannya, dia tetap bekerja keras. Setelah latihan pun, dia masih menyisihkan waktu untuk melatih tendangan bebas dan penyelesaian akhir. Itulah yang membuatnya bisa mencapai levelnya saat ini, tambahnya. Mavididi juga mengakui bahwa kepindahannya ke Juventus merupakan perubahan besar dalam hidupnya, baik dari segi budaya maupun karir sepak bola. Saya harus beradaptasi dengan cepat. Ada tantangan yang sulit, tetapi saya juga mendapatkan kesempatan berlatih dengan pemain kelas dunia di fasilitas terbaik. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan membuktikan diri, ujarnya. Kini, Mavididi berharap bisa menerapkan pelajaran yang ia dapatkan dari Juventus untuk membantu Leicester City keluar dari ancaman degradasi. Sejauh musim ini, ia telah bermain dalam 14 dari 24 pertandingan, meskipun dalam 2 laga terakhir hanya duduk di bangku cadangan. Kami akan menghadapi serangkaian laga krusial yang bisa menentukan nasib kami musim ini. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menghadapi Arsenal dengan mentalitas menyerang, katanya.